Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini atau malam ini kita membahas terakhir di bab zakat, ya, bab pertama, bab baru, Shadaqatul Fitri. Yang ini seringkali kita dengar hadis-hadisnya, akan tetapi ada saja yang kurang dari ilmu yang kita dapati. Di antaranya apapun yang berkaitan dengan zakat, termasuk zakat fitrah. Ada yang tahu nggak zakat fitrah punya nama berapa nama? Zakat fitrah itu punya nama dengan berapa nama? Gak tahu ya? Nah, ini diantara kekurangan kita. Ya, seringkali kita tunggu sebab zakat fitrah mangga sekali wahat begitu ya. Ternyata ada saja yang kurang dari ilmu berkaitan dengan itu. Ya, kita coba sedikit membahas itu. Ini kajian terakhir dalam bab zakat ya. Mudah-mudahan nanti kita mulai Kitabul Buyu. Sudah sepakat semua? Kitabul Buyu ya, bab jual beli nanti. Siapa tahu nanti ada orang yang berkecimpung di bidang itu dan seringkali melakukan pelanggaran dalam syariat. Babu Shadaqatil Fitri, bab zakat fitrah. Hadisnya ke-1 di bab itu nomor 646. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wad dakari wal unsa was saghir wal kabir wal muslimina minal muslimina wa amara biha an tuaddi qabla hurujin nas ila shalah. Wa Ibni Umar, dan terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatal fitri, zakat fitrah. So'an min tamrin, satu sok dari kurma, au so'an min syair, atau satu sok dari gandum. Alal abdi, dari seorang hamba, wal hurri, dan orang yang merdeka, wad dzakari, dari laki-laki, wal unsa, dan dari perempuan, was saghir, dari anak kecil, wal kabir, dan orang yang sudah besar, minal muslimina, dari kalangan muslim, wa amara biha, dan beliau memerintahkan zakat itu antu addi, diberikan qabla hurujin nas ila sholati, sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Ini hadisnya yang sering kita dengar berkaitan dengan zakat fitrah, karena hadis ini hadis yang paling sahih. Zakat fitrah itu dikeluarkan
Atau diambil satu sok. Ada yang masih ingat satu sok itu berapa mud? 4 mud. Kurang lebih berapa ya? 4 mud itu? 3,5 lah. Itu udah sering kita lakukan. Nah ini Nabi mewajibkan zakat fitrah itu hamba. Kemudian orang merdeka. Laki-laki, perempuan, anak yang masih kecil termasuk dalam kandungan. Wal kabir, orang yang sudah besar termasuk orang yang tua renta. Minal muslimin, dari kalangan muslim. Nah sekarang, kalau seorang muslim punya hamba, hambanya dikeluarkan zakat nggak untuk fitrah? Dikeluarkan? Dari hamba kan? Nah sekarang bagaimana kalau hambanya itu kafir? Orang muslim punya hamba kafir. Maka hamba yang ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya enggak? Cek kudu zakat. Harus enggak? Orang muslim punya hamba. Hamba ini kan wajib zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Majikannya. Karena di sini al-abdu hamba wal hurri, atau yang merdeka. Nah sekarang orang muslim punya hamba tapi hambanya kafir. Harus dikeluarkan zakatnya enggak? Harus. Benar? Harus. Bukankah di hadis ini minal muslimina? Zakat itu dikeluarkan dari orang muslim. Lalu bagaimana dengan hamba yang ini? Ya, ini yang saya maksud. Semua ilmu yang sudah kita gali tentu saja ada kekurangan. Jadi sedikit-sedikit berkaitan dengan itu belum kita ketahui dan kita pahami. Imam Alawi Al-Abbas dalam kitabnya Ibanatul Ahkam di juz kedua, beliau menyatakan bahwa nama dari zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan itu para ulama minimal menyebutnya dengan 6 nama. Nah ini yang di kita jarang sekali ya. Malah kalau dikasih nama lain orang jadi asing. Tapi kalau kita ngaji tentu saja kita akan paham. Kedua ya, kalau ada yang zakat setelah maghrib, setelah buka keluarkan zakat, sah nggak zakat fitrahnya? Sah nggak zakat fitrahnya? Sah zakat fitrahnya enggak? Setelah buka maghrib lalu dikeluarkan zakat fitrah, dibagikan, sah nggak zakatnya? Tak iya nu kudu ngaji teh. Jadi seringkali kita karena kita mengeluarkan zakat setelah subuh ya sebelum sampai kita mengatakan orang yang zakat setelah maghrib tidak sah zakatnya. Ini perlu ngaji. Kan rata-rata kan begitu. Oh tuh sah. Siga nya boga dalil. Tanyakan teh naon dalilna. Duh kan keong naroskeun ka ustad. Hati-hati itu ya. Nah Imam Alawi Al-Abbas dalam kitab Ibanatul Ahkamnya beliau menyatakan zakatul fitri, zakat fitrah itu kenapa disebut zakat fitrah? Nah, beliau menyatakan udifatuz zakat ilal fitri. Nah, diidopahkan zakat itu dengan buka. Fitrun teh buka kan ya. Kenapa? Liqauniha tajibu bil fitri min Ramadana. Karena zakat itu diwajibkan ketika orang selesai buka pada saum Ramadan. Wajibna teh eta.
Jadi wajibnya zakat fitrah itu begitu kita buka, ya, ketika saum di bulan Ramadan terakhir, tadinya wajib teh. Makanya zakat ini disebut wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau dia belum buka? Saum kene keluarkan we zakatna, belum kena kewajiban. Makanya Imam Alawi Al-Abbas menyatakan ketika orang mengeluarkan zakat fitrah dibagikan kepada fakir miskin sebelum dia berbuka. Saum yang terakhir di bulan Ramadan tidak sah zakat fitrah itu. Kenapa? Dari segi nama zakat fitrah itu diidopahkan kepada fitrun, buka pada saum di akhir Ramadan. Matak begitu buka kena wajib zakat fitrah gitu. Makanya kan ada orang yang membagikan zakat fitrah setelah salat maghrib atau salat isya orang membagikan. Jadi tah rujukan dan keterangannya. Dabongan zakat fitrah mah disebut zakat fitrah teh wajib ngaluarkeun zakat sanggeus buka. Ini yang pertama. Waktu sama bi'iddati asma. Zakat itu diberi nama dengan beberapa nama. Kayak nu jarang kakuping ku urang. Pertama, zakatu Ramadan. Jadi zakat fitrah itu ngaranan ku para ulama zakat Ramadan. Yang kedua, zakatus saum. Yang ketiga, sodakotul fitri. Yang keempat, sodakotu Ramadan. Yang kelima, zakatul abdan. Zakat badan. Yang keenam, sodakotur ru'us. Zakat berkaitan kepala. Atau dengan kepala. Jadi zakat yang dihitung dari tiap kepala. Gitu. Makanya disebut sodakotur ru'us. Tete zakat fitrah teh. Di kita kan sering kali disebut zakat fitrah. Nah gitu. Nama dari zakat fitrah itu zakat Ramadan, zakat saum, sodakotul fitri, sodakotu Ramadan, ya. Zakatul abdan, yang keenam sodakotur ru'us. Jadi bukan zakatur ru'us, ya, tapi sodakotur ru'us. Kalau zakat digunakan kepada abdan, badan. Zakat badan, sodakoh sirah. Sodakotur ru'us. Wa parodo pisanatis saniyah minal hijrah. Dan zakat fitrah itu baru diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah. Berbarengan dengan diwajibkannya apa? Tahun kedua hijrah itu diwajibkan apa? Saumnya. Begitu saum diwajibkan pada tahun kedua hijrah, maka berikutnya Allah mewajibkan zakat fitrah. Jadi nggak ada saum yang nggak zakat. Saya ulang itu. Karena diwajibkannya begitu tahun kedua hijrah diwajibkan saum. Ketika buka dari saum Ramadan itu Allah mewajibkan zakat. Makanya tidak ada orang yang saumnya sempurna kecuali dibarengi dengan zakat atau ditutup dengan zakat fitrah. Wapuridot pisanatisania, dipardukan zakat itu pada tahun kedua minal hijrah, dari hijrah. Fi Ramadan qoblal id, di bulan Ramadan sebelum id. Biyaumaini, 2 hari sebelum id. Tadi wajib teh cenah 2 poe samemeh id. Orang memahami
Kalau zakat fitrah diwajibkan 2 hari sebelum Id, maka membagikan zakat 2 hari sebelum Id sah. Jadi kita biar paham. Cuma masalahnya di sini bukan membagikan, tapi turun kewajiban. Makanya Imam Alawi Al-Abbas menyebutkan diwajibkan pada bulan Ramadan 2 hari sebelum Id, tapi wawakti adaiha, sedangkan waktu mengeluarkannya yaumal fitri, pada hari ia buka, min awwalihi ila akhirihi. Jadi coba ini perhatikan, zakat fitrah itu waktunya menurut Imam Alawi Al-Abbas ketika kita buka saum di bulan Ramadan sampai selesai bulan itu. Iratah anggeusna bulan Ramadan diirah anggeusna Id. Makanya orang memilih biar zakat fitrah itu manfaat bagi yang menerima, dibagikan setelah buka dari saum di Ramadan itu, waktunya terus sampai sholat Id harus selesai. Makanya saya tadi tanya, kalau membagikan zakat setelah sholat maghrib, ya setelah buka, sah enggak? Secara hukum sah. Tapi kalau tanya afdolnya kapan? Nah ini baru jawabannya setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Sholat tahajud setelah Isya sah enggak? Sah. Tapi kalau tanya afdolnya kapan? Nah, gitu kan? Nah, sepertiga malam yang akhir tak itu. Jadi ku diajar. Dengan tahu ilmunya seperti itu kita tidak akan fanatik. Ningali nu ngabagikan mong atuh sah. Nah ini pipaseaeun teh. Pacengkadan we dicekcokkeun. Padahal dia tidak tahu secara dalil. Ya. Jadi saya katakan sah enggak zakat fitrah setelah sholat maghrib? Sah secara hukum. Tak kieu dalilna menurut Imam Alawi Al-Abbas. Tapi kalau kita tanya mana yang afdal? Dibagikan setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Gitu. Jadi jangan kita memvonis dosa. Ini yang akan memicu ya sengketa nanti. Taku ilmu mah terbuka we. Jadi kepanatikan yang ada pada diri kita seringkali timbul karena kita tidak paham ilmunya. Nah, jadi berkembang taku ilmu. Jadi dari buka sampai selesai. Kapan selesai Ramadan? Id. Wa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an. 1 so'. Waso arba'atu amdad. Sedang 1 so' itu 4 mud. Wa amara biha an tuaddi qabla hurujin nas ila salat. Dan Rasul memerintahkan mengeluarkan zakat sebelum manusia itu keluar untuk melakukan sholat Id. Hari maghrib sebelum sholat Id. Tak itu. Makanya ada orang yang mau sebelum sholat Id setelah sholat subuh. Eta mah abdolna gitu. Tapi kalau melihat ya zakat fitrah itu diwajibkan ketika buka dari saum, mulai dari sana sampai sholat Id itu waktunya. Ya tapi jangan kita ya nggak usah nama pilih we nu teu abdol, mending nu abdol kan gitu. Kalau ada yang abdol, ya udah saja bisa setelah sholat subuh, bagikan saja setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Itu yang paling abdol, yang kita pilih. Nah kemudian dengan hadis di atas jadi dalil ala wujubi shadaqatil fitri, wajibnya zakat fitrah
liqaulihi farodo, dengan sabda Nabi yang menyatakan parodo, ya, dipardukan. Fa innahu bimakna alzama wa aujaba. Lalu ini apa ya, tambahan ilmu. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan zakat fitrah itu tidak wajib dan wajib mah zakat. Kenapa? Zakat fitrah diwajibkan sebelum diwajibkannya zakat secara umum. Belum ada zakat tijarah, belum ada zakat perdagangan, zakat perhiasan dan sebagainya. Allah mewajibkan zakat fitrah kapan? Tahun kedua hijrah. Nah, begitu turun kewajiban zakat secara umum, maka zakat fitrah hukumnya jadi sunnah. Gitu. Apa dalilnya? Bahwa orang yang mengatakan seperti itu, zakat yang umum menghapus zakat yang khusus. Pan zakat fitrah mah khusus. Zakat secara keseluruhan mah yang umum. Maka ketika turun kewajiban zakat secara umum, maka yang khusus jadi terhapuskan. Gitu. Ini pandangan nih, pandangan. Nah, kemudian Imam Alawi Al-Abbas menyatakan wa amma qauluhu bi annaha kanat pardon summa nusihat biz zakat. Nah, adapun orang yang mengatakan zakat fitrah itu wajib asalnya, summa nusihat, kemudian dihapus kewajibannya biz zakati dengan zakat yang umum. Li hadisi Qais bin Ubadah. Nah, ini hadisnya. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintah kami bisodaqatil fitri, untuk mengeluarkan zakat fitrah qabla antanzila zakatu, sebelum turunnya kewajiban zakat secara umum. Palamma nazalat, ketika turun kewajiban zakat yang umum, lam ya'murna wa lam yanhana. Nabi tidak memerintah zakat fitrah lagi dan tidak melarang zakat fitrah. Jadi hukumnya naon tuh gitu. Jadi hukumnya apa? Dek zakat mangga, teu zakat teu oraka gitu. Kenapa? Karena yang diwajibkan zakat secara umum. Dagis turun ini mewajib zakatna. Seperti itu. Tapi, nah, Imam Alawi Al-Abbas menyatakan bahwa qaulun ghairu sahih. Ini pendapat nu teu bener. Gitu. Ini bagus sekali ya. Secara ilmu dalilnya ini keterangannya. Tapi Imam Alawi Al-Abbas, kalau ada yang mengatakan zakat fitrah itu tidak wajib, karena sudah diwajibkan zakat secara umum. Nah, bahwa qaulun ghairu sahihin, itu pendapat yang tidak benar. Li'annal hadis fihi rawin majhul. Karena di hadis itu ada satu rawi yang tidak dikenal, tidak diketahui. Dan ini diterangkan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salamnya. Nah, kemudian wa qauluhu fil hadis minal muslimin. Ucapan dalam hadis ini yang diwajibkan zakat fitrah itu hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang yang sudah besar. Itu dari kalangan kaum muslimin. Ya dulu ini jadi dalil alastirotil Islam, bahwa Islam itu jadi syarat fi wujubi sodakotil fitri, adanya kewajiban zakat fitrah lamun Islam. Kan itu minal muslimin. Bagaimana kalau orang kafir? Tidak wajib.
La tajibu alal kafir. Zakat fitrah itu tidak diwajibkan bagi orang yang kafir. Nah, timbul pertanyaan tadi. Bagaimana kalau orang muslim punya hamba sahaya kafir? Apa harus dikeluarkan zakat fitrahnya? Gimana? Kan hamba harus zakat. Dikeluarkan zakatnya. Siapa yang bertanggung jawab? Majikannya. Tapi Rasul menyatakan minal muslimin. Zakat fitrah itu diwajibkan dengan syarat dia itu muslim. Kafir mah teu wajib zakat. Bagaimana ini seorang majikan punya hamba kafir? Kudu keluarkan zakat atau henteu gitu. Nah, biar tidak ada pertanyaan seperti ini, mending tong boga hamba nu kafir gitu. Mending nu muslim ya hamba. Nah, jadi mulai pertanyaan seperti itu. Tapi ini kan permasalahan. Tidak mustahil orang muslim punya hamba saya tapi dia kafir. Kan tidak boleh ukriha dalam Islam dipaksa kuliah, enggak boleh. Harus dengan kesadaran. Terus jadi hamba tapi kafir. Sedangkan majikannya itu mau muslim begitu. Kumaha tah cenah atuh? Wajib dikeluarkan zakat. Nah, atau henteu? Nah. Qolal jumhur. Ulama jumhur. Jadi kebanyakan para ulama menyatakan la, tidak. Nah, ya pendapat ke satu nih. Nanti kita mau ikut pendapat yang mana? Jadi majikan punya hamba kafir tidak usah mengeluarkan zakat dari hamba ini karena dia kafir. Karena hadisnya minal muslimin, dari kalangan muslim yang wajib zakat itu. Nah, kemudian Imam Hanafi dan pengikut Imam Hanafi mengatakan tajibu wajib. Jadi mun jalma muslim boga hamba kafir pas zakat fitrah kudu kaluarkeun zakatna wajib kata pengikut Imam Hanafi. Apa dalilnya? Nah, bi hadisin. Nah, ini dalilnya. Sok talamun gitu kan. Ieu hadisna kieu, ieu kieu nyokot nu mana? Ikut pendapat yang mana? Ini hadisnya. Nabi SAW menyebutkan laisa alal muslim fi abdihi shadaqatun. Sebenarnya kalau orang muslim punya hamba muslim teu kudu zakat fitrah ti hambanan teu. Karena Nabi sudah menyebutkan, ya. Laisa alal muslim fi abdihi shadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim mengenai hambanya mengeluarkan zakat. Gak ada. Boga hamba mah teu kudu di zakatan. Tapi boga anak mah kudu di zakatan. Beda ya. Kalau punya anak, dari anak kita wajib zakat fitrah. Tapi kalau kita punya hamba, ya, maka kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dari hamba yang kita punya. Illa shadaqatal fitri. Nah, hadisna teh kajaba zakat fitrah. Jadi kalau hamba milik kita punya harta, teu kudu zakat hamba. Tapi kalau kena dengan kewajiban zakat fitrah, maka majikannya harus mengeluarkan zakat untuk hamba yang ini, sekalipun hamba itu kafir. Taya cenah dalilna gitu. Jadi nu mana tuh nu benernya? Wa ujiba bi anna hadisal bab khosun wal khosu yaktadi bihil am. Fa umumu qaulihi abduhu mukhassasun biqaulihi minal muslimin.
asalnya zakat fitrah itu wajib dari hamba. Atau hamba itu kudu zakat. Tapi dengan adanya kata-kata di hadis tadi minal muslimin, selama hamba itu bukan muslim, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tak iya nu benar. Jadi kan kalau menurut hadis tadi hamba kudu zakat. Ya, kudu zakat. Tapi dengan hadis yang ini, laisa alal muslim fi abdihi sodakotun illa sodakotal fitri. Tah, mun muslim sodakoh atau zakat fitrah mah kudu we, tapi zakat nu sejen mah teu kudu. Walibni Adi wad Daruqutni bi isnadin dhaifin. Dan dalam riwayat Ibnu Adi dan riwayat Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif, ugnuhum anit tawaf fi hadhil yaum. Bagikan zakat fitrah itu sebelum hari itu, sebelum hari Id. Untuk apa? Agar mereka merasa aman dari mencari makanan di hari itu. Matak dibagi karena samemeh Id sehari 2 hari. Ini dalilnya. Cuma kalau kita lihat dari dalil-dalil yang qat'i, zakat fitrah itu hanya diberi waktu ketika kita buka dari saum di Ramadan itu sampai sholat Id. Sah zakatnya? Sah. Tapi kalau kita cari mana yang paling afdol, dibagikan setelah sholat subuh sampai sholat Id. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan zakat fitrah. Dan mudah-mudahan kita ingat bahwa zakat fitrah itu selain disebut zakat fitrah, para ulama menyebutnya dengan 6 nama. 1 apa? Zakat Ramadan. 2 zakatus saum. 3 sodakotul fitri. 4 sodakotu Ramadan. 5 zakatul abdan. Ke-6 sodakotur ru'us. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Tadi ada yang disebut zakat yang terakhir tadi, sodakotul ru'us tadi untuk kepala, per kepala. Dan tadi dijelaskan dari mulai anak-anak yang sudah besar atau dan bahkan di kandungan. Nah ini untuk di kandungan batasannya ketika akhir Ramadan, apakah dia itu harus yang sudah di atas 4 bulan atau boleh nggak yang di bawah 4 bulan? Karena roh itu atau akan ditiupkan di 4 bulan. Jadi itu aja pertanyaan sementara ini. Terima kasih Pak Ustaz. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa anak kecil itu dihitung sejak ia punya ruh. Kebanyakan. Kapan anak punya ruh? 40 kali 3. Kali 3. Jadi usia 120 hari dalam rahim. Ini ibu-ibu nanti yang ngitung ya. Bapak nama kadang-kadang kerok ngitung nanti. Ibu-ibu yang ngitung kapan mulai berhenti menstruasi. Ya. Dari sana dihitung berapa? 120 hari. Itu masuk dalam kategori as-saghir. Dan ini kebanyakan para ulama pendapat seperti itu. Tapi sebahagian para ulama berpendapat dengan ikhtiyat.
kehati-hatian daripada gitu ya, salah keluarkan we zakat fitrah teh sabaraha. Ya, begitu dia mengandung sekalipun usia kandungan belum mencapai ya, ditiupkannya ruh, maka jika seorang wanita mengandung maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah dari yang dikandungnya. Ini ikhtiyat, kehati-hatian. Kira-kira alus nu mananya? Kalau misalkan ini bayi harus dikeluarkan zakat, cek orang teh dacan umur. Begitu ya. Dia dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, dek geus asup umur, dek acan. Nu penting ieu geus aya pi bayieun, pi jelemaun. Keluarkan we lah zakatna. Kira-kira bagusan yang mana? Sigana mending nu kadua. Secara ikhtiyati. Kenapa? Ya, kalau ternyata ini sudah kena zakat, tidak zakat berdosa. Kumalah lamun can kena zakat di zakatan dorakan deh. Berdosa enggak? Tidak. Makanya yang ikhtiyat itu lebih selamat dibanding yang tidak. Cekat dia. Masih ada yang lain? Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan nama lain dari zakat fitrah ada 6. Apakah itu hanya nama saja atau ada perbedaannya seperti tadi ada zakat ru'us, ada kepala, dari masing-masing 6 tuh ada bedanya atau hanya sekedar nama begitu Pak Ustaz? Yang kedua mengenai hamba sahaya tadi, apakah yang bersangkutan itu bisa sebagai muzaki atau sebagai dua-duanya sebagai mustahik juga? Hamba. Ya, iya. Hamba. Cukup begitu. Ya, terima kasih. Pertama, nama dari zakat fitrah itu, ya, karena beda bentuk zakatnya atau karena apa? Bet dibedakeun ngaranna. Nama tidak merubah hukum. Angger we zakat nama nu eta. Kenapa dibedakan namanya? Ini nisbatnya saja. Kalau zakat Ramadan ini karena zakat itu diwajibkannya di bulan Ramadan unggul. Karena kan di bulan Syawal tuh wajib zakat fitrah gitu. Para ulama sebutnya zakat Ramadan begitu. Kedua, zakat saum. Kenapa disebut zakat saum? Karena zakat itu berkaitan dengan saum Ramadan begitu. Datu saum Ramadan mati wajib zakat fitrah begitu. Kenapa disebut sedekatul fitri? Fitr itu kan buka. Gitu kan. Karena zakat yang itu mulai diwajibkannya sejak buka ketika saum di bulan Ramadan gitu. Jadi itu cuma nama saja. Dan ini hukumnya tidak beda. Zakatnya tidak beda. Oh zakat ieu mah mun ngaran ieu mah kieu, ngaran ieu tidak. Cuma menisbatkannya saja yang beda begitu. Cuma nisbatkan saja. Penisbatan. Dan ingat nanti yang namanya apa? Nama tidak merubah hukum. Nah, kedua, apa hamba itu masuk apa? Muzaki, mustahik begitu. Begini ya. Dalam Islam yang fakir ketika zakat fitrah wajib gak? Wajib. Yang miskin wajib zakat fitrah. Yang kaya wajib zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu
baik yang fakir, ya, mamluk, hamba sahaya, al-ghani, yang kaya, semua diwajibkan dengan kewajiban yang sama. Bedanya apa? Nah, Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya menyebutkan wa ammal ghaniyu payuzakihi. Adapun orang kaya mengeluarkan zakat fitrah itu untuk membersihkan harta yang ia punya. Wa ammal fakir, adapun orang fakir wajib juga kan zakat fitrah mengeluarkan. Nah, payaruddullah alaihi aksaro mimma a'ta. Nanti Allah mengembalikan kepada mereka dengan jumlah lebih banyak dari apa yang dia keluarkan. Kita wajib zakat, wajib, nah gitu kan? Wajib diberi, wajib tenari mana? Wajib nerima zakat? Tidak wajib, ibahah, beda. Tapi kalau orang bertanggung jawab membagikan zakat, maka yang fakir, yang miskin wajib diberi. Bisa paham begitu? Kenapa? Dia masuk mustahik. Ya, mustahik zakat. Tapi bagi yang fakir dan bagi yang miskin wajib menerima zakat? Tidak. Tapi ibahah, boleh menerima zakat. Tak itu Islam. Jadi kelihatan ya, mendidik umatnya tidak minta belas kasihan yang lain. Tidak. Tapi kalau memang merasa aku ini pantas dan berhak menerima zakat, terima saja. Karena saya sebagai mustahik. Ya. Tapi kalau saya misalkan fakir, miskin, tapi nggak mau karena yang lain juga punya. Misalkan tidak dari zakat juga masih makan, boleh. Dan ini sebagai iman seseorang. Jadi hayang, kuring modok zakat we moal nerima zakat. Itu kan keimanan. Ya, boleh begitu, boleh. Cuma kebanyakan orang kalau dia mengeluarkan zakat, dia mengharap juga diberi zakat. Nah, ini yang harus diluruskan. Tapi memang begitu, kalau orang miskin mengeluarkan zakat berapa? 1 sok. Bisa jadi dia kebagian 1 orang miskin dari ruusnya, dihitung dari kepala, bisa jadi kebagian 5 kilo seorang. Kan itu? Allah mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi pahala mah udah punya. Begitu. Karena dia mau mengeluarkan zakat. Begitu. Cukup begitu? Jadi yang fakir wajib ketika zakat fitrah. Kenapa ini masuk zakatul ru'us atau zakatul abdan? Badanna nu di zakatan teh, sirahna nu di zakatan teh. Seperti itu jenisnya. Maka dia harus mengeluarkan zakat. Adapun nanti dikembalikan oleh orang yang mengelola zakat lebih banyak, itu anugerah dari Allah. Pak Ustadz, nanggapin yang tadi yang khususnya untuk yang fakir miskin. Ketika malam itu dia tidak punya untuk yang dizakatkan, artinya nggak punya apakah berasnya itu nggak punya. Padahal anaknya mungkin 4 dan suami istri berarti kan 6 kepala itu. Nah ini apakah dengan kewajiban tadi terus walaupun sampai dia mau berhutang di warung, nanti kalau nanti dia dapat lagi baru dikembalikan atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Orang yang diwajibkan zakat, ya, orang yang diwajibkan zakat yang mampu zakat. Sekalipun dia dibilang fakir dan miskin, mampu kuring zakat, wajib dia zakat karena kemampuannya. Bagaimana dengan ngutang? Boleh, bagus. Orang mau zakat, ngutang we heula keur zakat. Bagus itu. Tanda bahwa iman dia itu kuat. Begitu. Tapi syaratnya ya, jangan ngutang sampai nggak bisa bayar.
Gitu kan? Karena nanti kalau dia ngutang gak bisa bayar, berarti dia tidak mampu zakat. Jangan zakat. Dia nunggu menerima zakat. Begitu. Ini ukuran iman. Sikilah. Orang mau kurban. Datu boga keur kurban nginjeu meh heula ieu keur kurban. Boleh begitu? Abdolu. Abdol itu. Ini ukuran iman seseorang. Ada orang yang ngutang we heula keur zakat fitrah ya. Engke teh dibere bayarkeun we kana boleh begitu? Boleh. Engke boga sisa. Boleh jual beli zakat? Boleh. Tapi syaratnya yang menerima zakat. Makanya orang kaya membeli harta zakat boleh dalam agama. Nih, si miskin dapat zakat fitrah. Misalkan 10 kilo beas zakat. Beli we kudu beungar, beli we ku kuring tah, beas zakat teh. Boleh? Boleh. Jadi we anu miskin teh unggal narima zakat dijual kanu beunghar, menang. Boleh. Enggak masalah. Tah, pertanyaan, mun jual beli zakat kitu wajib zakat henteu? Tina jual beli. Jadi kalau begitu bukan jual beli zakat kan? Menjual harta dari zakat. Hati-hati, bukan jual beli zakat. Data bisa dijual belikan zakat mah. Kalau menerima dana zakat lalu dijual. Jadi menjual harta zakat. Menang. Asal hakna we. Hak dia lalu dijual. Gak apa-apa. Cukup begitu? Iya, alhamdulillah. Ya. Gimana? Iya. Iya. Iya, betul. Orang kafir itu tidak wajib zakat. Sampai jadi hamba saja tidak dikeluarkan zakatnya. Gitu kan? Nah, tapi kalau orang punya hamba, kan hamba betul kudu zakat. Itu kan yang saya jelaskan. Orang muslim punya hamba, muslim dia, teu kudu zakat. Tina hamba nama teu kudu. Cuma Nabi menyebutkan illa zakatal fitri. Kajaba zakat fitrah, hamba ge kudu di zakatan. Gitu. Bagaimana kalau hambanya itu kafir? Gak ada zakat. Kenapa? Di hadis yang pertama Nabi menyebutkan wajib zakat fitrah sok sanajan hamba minal muslimina lamun hambana muslim. Bagaimana kalau hambanya kafir? Tong di zakatan. Datang wajib zakat si eta mah. Bisa paham begitu? Gimana? Hah? Iya. Zakat fitrah dari hamba itu kan wajib. Sekalipun dia hamba. Udah teu eueuh cenah, da kuring mah hamba. Apan dununganana? Nu bogana nu kudu ngaluarkeun zakat teh. Begitu kan? Karena zakat dari seorang hamba itu hukumnya wajib kalau itu zakat fitrah. Wajib menzakat fitrah. Tapi kalau punya hamba, misalkan 40 hamba nate teu wajib zakat karena hamba na, bisa paham begitu? Apan ari onta mah 40 teu kudu zakatan? Ari kadei. Punya unta 40 harus zakat? Apan hamba mah dijual belikan kan? Betul gak begitu? Hamba itu kan dijual belikan. Kalau dia punya hamba 40, apa bisa dikiaskan dengan unta 40? Gitu. Asalnya kan wajib zakat. Nah lalu Nabi menyebutkan hamba itu tidak ada zakatnya. Kecuali kalau dari zakat fitrah. Taboga hamba 40, kedawe ku kebajiwan zakat fitrah. Wayana 40 zakat fitrah ti hambana. Kalau dikeluarkan zakatna. Kumaha jual beli hambana? Eueuh zakat tina hamba mah. Gitu.
Seperti kita punya kuda. Nabi tidak menetapkan zakat dari kudanya. Tapi kalau kuda itu dijual belikan baru kena dengan wajib zakat dari tijaroh kuda. Begitu. Siapa begitu? Cakep? Iya. Jadi zakat mah ya kernu kafir teu aya wajib. Ngaluarkeun teu aya berhak narima kernu kafir mah kajian hamba. Kewajiban. Kenapa Nabi menyebutkan di hadis yang pertama minal muslimina, zakat itu diwajibkan kalau dia termasuk seorang muslim. Jadi nya hamba muslim. Bagaimana kalau hambanya kafir? Tong bor hamba. Jalma merdeka ge nu kafir mah teu kudu wajib zakat kitu. Cukup begitu ya? Mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Bapak Ustadz Husain Aziz atas ilmunya. Semoga insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita bertemu kembali pada Senin malam depan. Dan untuk malam hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.